Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam hormat. Perkenalkan, nama saya Putu Adelina Dara Premanisya dengan NIM 21110110114 dari program studi bimbingan konseling kelas BKA semester 6. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang self hypnosis. Nah, sebelum ke video lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, manfaat, juga tahap-tahap mengenai self hypnosis. Pertama yaitu ada pengertian dari self hypnosis, yang mana self hypnosis ini merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk memprogram ulang diri kita sendiri dengan cara memberikan stimulus yang positif kepada alam bawah sadar kita. Selanjutnya yaitu ada manfaat dari kita melakukan self hypnosis itu sendiri. Nah, manfaat untuk diri kita melakukan self hypnosis yaitu untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan atau hal-hal yang buruk atau negatif dari kita, dan menumbuhkan atau menimbulkan kembali kebiasaan-kebiasaan atau hal-hal positif dari dalam hidup diri kita sendiri. Nah, seperti contohnya mengurangi rasa kecemasan pada diri kita sendiri, menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada pada diri kita, dan untuk menumbuhkan motivasi yang tinggi ada dari kita sendiri. Tahap-tahap untuk kita melakukan self hypnosis ini, yaitu ada 6 tahap. Yang pertama itu ada tahap pre-induksi, yang kedua ada induksi, yang ketiga ada tahap deepening, yang keempat ada tahap isolasi, yang kelima ada tahap sugesti, dan tahap terakhir yaitu terminasi. Nah, untuk tahap yang pertama ada preinduksi, di mana pada tahap ini kita mencari tempat atau suasana yang nyaman, aman, damai, tenang, tentram, jauh dari kebisingan atau keributan, untuk memulai dari kita melakukan self hypnosis ini. Nah, yang kedua yaitu ada tahap induksi, yang mana pada tahap ini kita mencari suasana atau posisi yang nyaman untuk diri kita sendiri, seperti misalnya untuk duduk sedikit bersender, atau boleh dalam keadaan tertidur atau sedang rebahan seperti itu. Tahap yang ketiga yaitu tahap deepening, yang mana pada tahap ini diri kita sendiri sudah merasa jauh lebih rileks daripada tahap sebelumnya, yaitu tahap 1 dan tahap 2, dan dimana dalam tahap ini kita sudah merasakan jauh lebih rileks dan masuk ke dalam alam bawah sadar diri kita. Nah, tahapan keempat yaitu isolasi, yang mana sesuai namanya kita mengisolasikan pikiran kita agar tetap terjaga dalam pikiran alam bawah sadar kita. Tahap kelima yaitu ada sugesti, di mana dalam tahap ini kita memberikan stimulus yang positif kepada diri kita agar kita tetap merasa rileks dalam melakukan self hypnosis ini. Nah, kita sudah masuk ke tahap terakhir atau tahap pengakhiran, yaitu pada tahap terminasi. Pada tahap ini kita sudah bisa membuka mata kita atau terbangun dari tempat tidur dan mengakhiri sesi self hypnosis ini dengan merasakan aura-aura yang lebih positif. Sekian pemaparan pengertian, manfaat, dan tahap-tahap dari self hypnosis ini. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan video praktek atau mempraktekkan dari kita akan melaksanakan tahap-tahap dari self hypnosis. Yang pertama preinduksi, yaitu mencari tempat atau suasana yang aman, tenang, yang jauh dari kebisingan untuk menumbuhkan rasa rileks kita. Yang kedua yaitu induksi, kita mencari tempat yang nyaman untuk posisi kita, boleh duduk, sedikit bersender, atau dalam posisi tidur. Nah, setelah kita melewati tahap 1 dan tahap 2, yaitu mencari tempat yang nyaman untuk kita melakukan self hypnosis ini, dan juga merasa bahwa posisi kita sudah nyaman, selanjutnya kita masuk ke tahap yang ketiga, yang mana di tahap ini yaitu tahap deepening. Dengan di tahap ini, yang mana keadaan kita sudah jauh lebih rileks dibandingkan dengan tahap 1 dan tahap 2, dimana kita jauh lebih rileks dan merasa sangat nyaman dan sudah
berada dalam pikiran alam bawah sadar kita. Nah, selanjutnya kita memasuki ke tahap yang keempat, yaitu tahap isolasi. Seperti namanya, yaitu kita mengisolasikan pikiran kita di alam bawah sadar kita agar kita tetap terjaga dalam alam bawah sadar kita dan agar kita tetap lebih rileks dan tidak membiarkan diri kita itu tersadar dalam pikiran alam bawah sadar kita. Nah, selanjutnya yaitu tahap yang kelima, yang mana dalam tahap ini yaitu sugesti. Nah, biasanya dalam tahap ini kita memberikan afirmasi-afirmasi atau stimulus-stimulus yang positif untuk mempengaruhi alam bawah sadar kita agar kita tetap merasa jauh lebih rileks. Selanjutnya kita memasuki tahap terakhir, yaitu terminasi. Pada tahap akhir ini yang dimana kita sudah bisa membuka mata kita atau bangun dari tempat tidur kita dan merasakan aura-aura yang lebih positif di sekitar kita. Sekian video saya kali ini, yang mana tadi kita sudah membahas pengertian dari self hypnosis, manfaat dari self hypnosis, dan juga teknik-teknik dalam self hypnosis. Tadi juga saya sudah mempraktekkan terkait dengan tahap-tahap self hypnosis itu sendiri. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan dalam pelaksanaan atau melaksanakan tahap-tahap tersebut. Sekian dari saya tutup dalam Param Santi. Om Santi Santi Santi. Bye bye.